desa dan unit usaha PT itu tidak terbedakan. Sehingga kalau kita lihat kembali pada konteks karya akademis tadi, ya wajar saja secara dogmatik dinilai CSR itu bukan urusnya BUMDesa, tetapi unit usaha PT-nya atau unit usaha berbadan hukum PT yang didirikan oleh BUMDesa. Sampai di sini kawan-kawan sekalian, saya mulai menggali lagi bagaimana cara BUMDesa mendirikan unit usaha PT. Bagaimana konteks laporan keuangannya. Ternyata yang saya jumpai dengan segala kesederhanaan, kerepotan, dan bahkan kondisi di Ponggok waktu itu sedang mengalami proses pembelajaran, yaitu mau menggunakan standar akuntansi keuangan apa. Karena selama ini proses laporan keuangan yang dilakukan masih berganti-ganti. Kadang menggunakan SAK umum, standar akuntansi keuangan umum, kadang menggunakan standar akuntansi keuangan yang lain. Nah, di sana mulai muncul ada diskursus SAK etap yang sering digunakan oleh korporasi. Tetapi problemnya adalah ada beberapa indikator, kategori-kategori atau kode-kode akun yang tidak pas kita pahami di situ. Misalnya penyertaan modal. Penyertaan modal itu kalau kaitannya kan bisa individual karena SAK itu kan cenderung ke perorangan. Tapi kalau untuk BUMDesa, penyertaan modal itu ada yang karakteristiknya dan bahkan didominasi oleh karakteristik representasi modal kolektif. Pemerintah desa menyertakan modal, ini bukan perorangan, bukan atas nama A sebagai lurah atau A gitu. Itu berbahaya karena bisa jadi personalisasi atau privatisasi terhadap modal itu. Diskusi itu berlanjut dan akhirnya saya pulang dulu, mencoba menelusuri. Ternyata tidak ada sama sekali diskursus teoritis badan hukum yang bisa menjawab mana urusan badan hukum model BUMDesa yang serba kolektif, representasi warga, baik itu sekaligus representasi di pemerintah desa dan masyarakat desa, sekaligus juga menjawab hubungan BUMDesa dengan unit usaha PT yang didirikannya. Di tengah-tengahnya ini ada satu sisi gap. BUMDesa belum tentu diakui ketika di hadapan notaris, ini badan hukum apa ini? Selalu begitu. Perdebatan ini tidak bisa dijawab hanya secara intelektual, akademis, dan teoritis gitu. Karena teoritisasi tentang badan hukum sendiri yang hanya dilihat dari urusan ilmu hukum doktrinal ini tidak mampu menjawabnya. Sampai di situ saya kemudian menelusuri terus sampai mencari literatur yang kaitan dengan badan hukum. Sampailah saya pada satu disertasi di masa kolonial Belanda bahwa diskursus teori badan hukum itu memang direduksi hanya untuk badan hukum korporasi, badan hukum korporasi yang sifatnya individual dan kelompok. Tetapi kaitan dengan desa itu ada kesejarahan yang hilang. Saya menemukannya dalam karya sosiolog hukum Profesor Stanley Ignatius Broto, guru besar UNER almarhum, sekaligus guru saya secara jauh, ya, karena saya fakultas hukum, beliau FISIP, tapi ada persentuhan-persentuhan dalam berbagai diskusi di masa lalu. Saya kemudian membaca bahwa konstruksi sebelumnya desa itu juga badan hukum. Ini mengejutkan sehingga saya memutuskan untuk harus pergi ke desa Ponggok lagi, tidak hanya meneliti tentang BUMDesa Tirta Mandiri, tetapi sekaligus masuk ke dalam diskursus desa sebagai badan hukum. Tapi sebelumnya, karena memang awalnya ini niatannya penelitian, misinya itu untuk menjawab badan hukum BUMDesa, maka saya tidak mau terlalu terjadi lompatan. Nah, oleh karena itu saya mencoba mengkonstruksikan masalahnya dulu supaya tidak terjadi bias kemana-mana kalau kita keasikan berdiskusi dengan warga desa. Yang pertama, saya bertemu dengan pendamping, saya konfirmasi beberapa hal. Ada satu sisi menarik dari pendamping, entah itu Solo dan Klaten sendiri. Isu badan hukum BUMDesa itu muncul ketika BUMDesa hendak bekerja sama dengan institusi bisnis lain, terutama institusi bisnis dari luar desa. Kalau BUMDesanya tipenya itu baru tipe konsolidasi, di mana dia hanya ya ada air terjun kelola, tapi tidak ada urusan dia dengan misalnya lembaga perusahaan
tiketing pakai online digital, itu nggak ada urusannya. Yang penting warga itu aktif di situ menjadi pekerjanya dan juga menjadi aktor-aktor yang aktif dalam hukum desa itu. Dibayar nggak dibayar tetap aktif. Itu ya luar biasanya hukum desa. Nah, hipotesis ini akhirnya saya gunakan untuk mencoba tarik mundur. Ini enaknya kalau penelitian kualitatif sosiologi hukum ini, tarik mundur bahwa ada rumusan pertanyaan yang penting. Apa dampak keberlakuan undang-undang desa terhadap status badan hukum BUMDes Tirta Mandiri? Hipotesis itu saya simpan dulu untuk menjembatani cara saya menjawab dampak keberlakuan undang-undang desa. Jadi dalam undang-undang desa itu dinyatakan desa dapat mendirikan BUMDesa, legitimasi lewat perdes dan seterusnya. Tetapi dampak keberlakuan kaidah hukumnya ini kan tidak serta-merta kita hanya bisa mengukur, oh BUMDesa sudah ada perdesnya, sudah ada penyertaan modalnya dan seterusnya. Itu tidak perlu penelitian yang mengadaptasi perilaku-perilaku sosial di desa, tapi cukup duduk aja di belakang laptop selesai, setelah terjawab tidak ada manfaatnya. Nah, saya ingin mencoba penelitian yang versi lain, yaitu bahwa badan hukum itu bisa dijawab, status badan hukum BUMDes Tirta Mandiri itu bisa dijawab kalau ada satu teoretisasi sosiologis tentang badan hukum, bukan teoretisasi badan hukum yang sifatnya doktrinal saja, karena karya-karya penulis sebelumnya cenderung akan menyalahkan dan menyempitkan posisi desa sebagai tertuduh secara akademis. Oh, nggak layak, oh tidak sah. Kalau seperti itu aja kan ya Anda bisa saja menyatakan analisis semacam itu dan lulus di dunia akademis. Tetapi kalau itu dikembalikan lagi ke desa, desa akan kecewa. Nah, ini kemarin penelitian susah payah ke sini, kami terima terbuka, hasilnya kok salah semua. Dan tidak ada satu tindakan komunikatif dari peneliti terlibat ke sana. Jadi kawan-kawan, itu perumusan masalah yang saya rumuskan pertama. Dampak keberlakuan undang-undang desa terhadap status badan hukum desa. Yang kedua, ini tentang karakteristik dari pengetahuan sosiologi hukum yang selalu bisa melakukan prediksi-prediksi. Sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu sosial akan cenderung punya kemampuan logikanya begini. Jika X, maka Y. Jika X kondisi-kondisinya adalah BUMDesa itu mendirikan unit usaha PT seperti dilakukan oleh teman-teman di Ponggok, 4 PT lagi, maka kondisi apa yang akan bisa diprediksikan di masa depan. Nah, jika BUMDesa Tirta Mandiri sudah mendirikan PT, maka bagaimana kebijakan hukum yang berlaku dan disusun oleh aktor-aktor kekuasaan negara di level pusat atau kekuasaan negara di pusat dan daerah untuk melakukan legitimasi terhadap perilaku yang sudah dilakukan oleh BUMDesa Tirta Mandiri. Dua pertanyaan itu, yang pertama adalah dampak keberlakuan undang-undang desa terhadap status badan hukum BUMDesanya. Yang kedua, bagaimana memprediksikan kebijakan hukum yang relevan pada unit usaha PT yang didirikan oleh BUMDesa itu. Secara sederhana, kalau saya gambarkan, penelitian ini berawal dari posisi pinggiran, yaitu Desa Ponggok, melihat dampak keberlakuan hukumnya, bukan melihat dari Monas atau dari Kalibata atau dari Pasar Minggu atau dari pusat kekuasaan di Jakarta, tapi saya melihat dalam lokasi desa. Dalam konteks dunia pinggiran ini barulah bergerak ke tengah dan sampai ke pusat. Seperti apa kebijakan hukum yang tepat untuk melegitimasi unit usaha dari BUMDes, dari unit usaha yang didirikan oleh BUMDesa itu. Karena bagaimanapun BUMDesa yang ingin cepat terpacu baik pendapatan maupun ekstensi bisnisnya, dia akan selalu mendirikan unit usaha PT. Ada banyak problem, misalnya izin usaha tidak diakui oleh notaris tertentu dan seterusnya. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah konteks perjalanan atau behind the scene tentang bagaimana saya mengalami proses pembelajaran ketika berusaha menjawab isu tentang badan hukum BUMDesa. Konteks yang terakhir adalah
kemunculan isu badan hukum ini juga saya peroleh dari selama diskusi di pusat, baik entah itu di Kementerian Desa ataupun di beberapa teman yang aktif dalam mendampingi desa yang kebetulan ada di Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa terjawab karena selama ini istilah filsafatnya mungkin saya bisa keliru atau tidak ya. Saya sebutnya das Ding an sich. Jadi kalau ditanyakan tentang bentuknya badan hukum, apa itu badan hukum, pengertian badan hukum, langsung dijawab bentuk bendanya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau diskusi tentang badan hukum desa, jangan sekali-sekali hanya membahas tentang ini bentuk pipa, langsung menjadi jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Kalau hanya seperti itu, kita tidak ada gunanya hidup kok gini-gini aja. Selamat sore, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam berdesa.